kopi Cimbang ini terbentuk sebenarnya dari bencana. Jadi begitu terjadi bencana erupsi Gunung Sinabung, banyak tanaman yang di lingkar Gunung Sinabung yang rusak. Jadi setelah diperhatikan, tanaman kopi yang bertahan hidup. Kopi Cimbang, sebenarnya kekuatan kopi Cimbang adalah di kelompok. Kembali kita bersosialisasi. Kembali kita melakukan adaptasi terhadap masyarakat. Mengubah mindset masyarakat, merubah mental masyarakat. Bagaimana pola tanam yang dulu kita rubah dengan pola tanam yang sekarang. Akhirnya dengan kegigihan atau dengan suatu keyakinan, kita bisa mensejahterakan orang lain. Dan suatu kata-kata dari saya adalah sukses yang sebenar-benarnya adalah ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Cimbang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, adalah sebuah desa terpencil di kaki Gunung Sinabung. Mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Desa ini dianugerahi tanah yang subur dengan hasil panen yang berlimpah. Perjuangan Imam Syukri Syah dalam memperkenalkan kopi Cimbang Sinabung dimulai dari desa ini. Setelah menikah pada tahun 2012, ia dan istri Ramadhania memilih Tanah Karo sebagai tempat mereka memulai kehidupan bersama. Nama lengkap saya Imam Syukri Syah. Saya kelahiran di Banyuwangi pada tahun 1981. Bekerja sebagai buruh bangunan. Saat saya tahun 2012 bulan 1 sampai di sini, ya dikilas tadi antara saya dengan istri, saya tanya, saya mau tinggal di Jawa atau tinggal di sini. Istri saya memutuskan tinggal di Jawa dan saya sendiri memutuskan di sini. Kenapa? Karena saya lihat Tanah Karo itu potensinya sangat luar biasa. Tetapi saya seorang pendatang dan tidak tahu apa-apa di sini, apa yang akan saya lakukan. Nah, akhirnya saya melakukannya itu dengan back to basic. Saya bekerja sebagai buruh kasar, yaitu buruh bangunan. Berselang beberapa tahun kemudian, di tahun 2013, berarti 1 tahun kemudian, erupsi Sinabung besar-besaran. Yang mengakibatkan saya harus menganggur. Mengakibatkan saya harus putus harapan dan mengakibatkan saya harus keluar dari zona tersebut. Mengakibatkan saya tidak mempunyai omset penghasilan. Saya sangat titik terendah sekali. Pada masa itu saya sangat nol. Untuk kehidupan sehari-hari aja susah. Sangat susah. Tetapi itu saya jalankan. Saya bilang sama istri saya, ini adalah awal berangkat menuju kesuksesan. Dan istri saya mengatakan, iya. Dari situlah saya tidak pernah mensia-siakan waktu. Dari situlah saya tidak pernah sekedip mata pun lepas daripada kesempatan.
Oktober 2013, Sinabung kembali erupsi besar. Kami mengungsi di 10 Oktober kalau tidak salah, 10 Oktober 2013. Di situ saya mengungsi pertama ke Kaban Jahe, membawa anak kecil. Begitu Sinabung meletus, dentuman vulkano, dentuman Sinabung itu sangat kuat mengakibatkan, mengkhawatirkan saya bagaimana keselamatan anak saya, anak pertama saya. Pada saat saya ada di pengungsian, selama kurang lebih 3 bulan, jenuh, saya sudah merasa stres nih. Stres, ya kan, apapun sudah nggak ada, harapan apapun sudah nggak ada, pertanian kami sudah hancur. Jadi nggak ada lagi yang mau diharapkan. Nah, akhirnya datang di beberapa instansi yang ada di dunia, seperti ILO, FAO, New Zealand sama UNICEF. Nah, disitulah dia bisa memberikan pelatihan materi kepada para pengungsi yang ada di setiap posko pengungsian. Erupsi Sinabung mengakibatkan 3.045 hektar lahan pertanian rusak berat dengan kerugian mencapai 29 miliar rupiah. Hanya tanaman kopi yang dapat bertahan. Hal ini kemudian mendapat perhatian dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Mereka memberikan pelatihan tentang budidaya kopi kepada para pengungsi yang ada di 17 desa 4 kecamatan di lingkar Sinabung. Imam tak lantas menyia-nyiakan ilmu yang sudah ia dapat tentang budidaya kopi. Bersama sang istri Ramadhania Tarigan, Imam mulai menanam dan merawat kopi yang semula hanya menjadi tanaman pagar di lahan milik ibu mertuanya. Memasuki masa panen, erupsi Sinabung kembali terjadi, dan abu vulkanik menutupi seluruh lahan kopi milik Imam. Namun siapa yang menyangka panen perdana kopi Imam yang terkena abu vulkanik justru menuai berkah. Nah, akhirnya begitu saya pulang ke kampung, saya melihat kopi tersebut sudah rata dengan tanah. Saya coba pilih satu-satu, dinaikkan. Yang akhirnya dicicipin oleh ketua Starbucks dan juga sahabat saya dari BNPB, yang akhirnya diberi nama Volcano Coffee. Dan Volcano Coffee itu pernah laku kencang pada masa itu di era 2015-16 itu di angka 1.750.000 per kilogram. Nah, sejak itulah kopi Cimbang itu mulai melejit. Sejak itulah kopi Cimbang mulai diminati banyak orang. Pada masa itu, Imam dan para petani kopi di desa Cimbang berhasil memanen 850 kg biji kopi Volcano dengan harga yang fantastis. Hadingo jumpa raskina, dubem kena kudarami, turang mama tigana, jantung hatiku. Pertawan du percirem du, wandiko sejilena, benih kelaku matigan, dilakin membandu, nande iting du. Ciremin kena, adi cirem kena tambah manis. Cimpa ini adalah makanan tradisional Karo. Biasanya itu dibuat di hari besar gitu ya, perayaan tahunan, namanya itu pesta tahunan atau disebut kerja tahun. Itu biasanya ada setahun sekali. Senyumin kena, adi senyum kena tambah manis. Yang kita buat tadi itu namanya cimpa unung-unung. Yang bahan dasarnya itu tepung ketan, gula merah, dan kelapa. Terus dibungkus dengan daun singkut. Itu daun singkut namanya, daun cimpa itu. Setelah itu siap dibungkus, dikukus, sudah gitu aja.
Kini, Imam dan sang istri Ramadhania dikaruniai 3 orang anak laki-laki, Fikram, Fikri, dan Firman. Ada sahabat saya, namanya Maharudin Ginting. Nah, beliau bilang sama saya, kalau untuk bagaimana kita mengekspos atau bagaimana kopi Cimbang itu bisa tahu, bagaimana kopi Cimbang itu bisa kita kenal, saya ada kawan satu reporter yaitu di DAI. Nah, akhirnya beliau yang mengenalkan saya, dan pada akhirnya tim reporter DAI itu datang ke sini, ke kami di tahun 2017. Nah, di akhir cerita setiap tayang, siap tayang, begitu tayang malam, dapat 3 hari kemudian saya dapat calling dari manapun, dari semua penjuru, bahkan dari pemerintahan. Dianggapnya kita ini sudah betul-betul produksi besar-besaran. Padahal pada masa itu produktif saya dalam 1 hari baru 50 kilo. Dalam 1 hari hanya baru 50 kilo per harinya yang bisa kami produksi. Banyak pesanan, banyak permintaan. Terima kasih DAI TV. Dan akhirnya saya dapat challenge untuk kontes di JCC Convention Center tahun 2017, bulannya kalau nggak salah di bulan 9. Karena di bulan 10, 11 saya harus berangkat ke Paris. Alhamdulillah nominasi terbaik untuk AFMA Paris 2018, Cimbang terkategori urutan nomor 9, mewakili Indonesia untuk dunia. Baik, di 2017 seusai saya diliput oleh DAI TV, alhamdulillah pertama kali saya keluar negeri itu 2017, itu ke Vietnam. Di Vietnam saya belajar bagaimana cara pangkas, cara budidaya kopi, cara proses kopi, intinya mulai dari penanaman hingga perawatan dan bisa produktif, bisa produksi. Nah, setelah dari situ kurang lebih ada 28 negara yang bisa saya jajali. Dan alhamdulillah itu zero. Jadi setiap perjalanan saya ke luar negeri itu tanpa biaya, tanpa bayaran. Pertama, uji kompetisi. Uji kompetisi itu di Paris. Terus setelah dari situ pameran di Swiss. Dan di Belanda saya belajar bagaimana tentang iklim. Kan itu kopinya semuanya. Jadi ini enggak udah jadi gabang enggak? Oh, cirinya aja. Andeko alenan, andeko. Nanti kamu beli, apa yang beli sama dia? Sebenarnya kekuatan kopi Cimbang adalah di kelompok. Kekuatan kopi Cimbang ada di kelompok. Kembali kita bersosialisasi. Kembali kita melakukan adaptasi terhadap masyarakat. Mengubah mindset masyarakat, merubah mental masyarakat. Bagaimana pola tanam yang dulu kita rubah dengan pola tanam yang sekarang. Pola tanam yang dulu dalam satu batang bisa menghasilkan kurang lebih 1-2 kilo per panen. Hari ini, bulan ini, tahun ini per batang bisa menghasilkan kurang lebih 5-6 kilogram per panen. Cherry ya. Nah, dari situlah kita bisa memberikan peningkatan produktif terbaik terhadap para petani. Gula merawah nande ginti. Mas Imam! Woi! Untung ketemu sini. Jojoa. Jojosan, gua berita. Iya, Jojoa. Sehat kamu? Sehat. Mak luar biasa. Dari mana aja kamu? Dari apa? Ladang sebelah. Proses wine aku tadi. Proses wine? Iya. Jadi cek ladang kopi orang itu bisa nggak diproses. Jadi di ladang kita ini bisa nggak diproses wine? Ya kenapa nggak? Bisa kali pun. Ya kan? Karena nutrisinya pada saat ini bulan ini sangat kecil. Mungkin di pemupukannya nih apa yang harus ku getkan lagi ya kan? Nanti kita cek lah analisa tanahnya, kayak PUTK, perangkat uji tanah kering. Nanti kita cek lah organiknya gimana, fosfatnya gimana, kaliumnya bagaimana. Nanti setelah kita cek. Pohon pelindung pun sudah kuamankan ini kan. Padahal aturannya memang sudah dipangkasinya pohon pelindung ini kan. Iya, agak terlambat sedikit nih. Iya,
Karena nitrogennya yang aku butuhkan di sini agar supaya pertumbuhan kopiku ini lebih bagus, kan begitu San? Iya. Coba kamu lihat nih ya. 1 tangan lebar daunnya. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Jadi, di gaya sendiri kan kecil San. iya, makanya entah Kan? berubah ini, makin besar sini lihat. Mungkin karena nutrisinya tadi San yang diperlukan. Kamu lihat nih tanganku ini, ha? Iya. Kalah tanganku. Bisa 1 tangan ya kan? Apa kamu kasih nih? Ini. Oh, Pohon inilah yang menjadikan unggulan di produk kami, di pertanian kami. Oke. Ini disebutnya PG79. ini PG9, Yes. Amtoro. Yes, betul. Bagi dong bibitnya nanti. Siap. Oke, Siap, San. oke. Kamu mau menikmatinya kopi ini? Mau. Yuk, kalau kamu menikmati kopi ini, ke kafe kita aja. Di situ sudah tersaji. Udah ada kafe dulu? Udah Nice. ada. Ayo, yuk, gratis kan? Oh, gratis Oke, lah. siap. Sama kamu bayar. Siap, ayo. Oke. Wis, luar biasa. Begini kita nikmati. Silakan duduk sini. Nova Surya Tarigan, seorang pegiat kopi dari Asosiasi Petani Kopi Karo. Ia juga turut berkontribusi mendampingi para petani kopi Karo, khususnya yang berada di lingkar Sinabung. Dari Nova, Imam juga belajar banyak hal, mulai dari cara budidaya kopi hingga pasca panen. Cimbang adalah satu desa di Kabupaten Karo. Di sini, di Kabupaten Karo ini kami banyak gunung berapi. Ada Gunung Sinabung yang sampai sekarang selalu erupsi, terpanjang di dunia. Ada Gunung Sibaya, ada Gunung Barus, ada Gunung Sipiso-Piso, ada Gunung Sibuatan. Ini Karo dilingkari oleh gunung berapi, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Tapi kita dilingkari oleh gunung. Jadi konon katanya, saya juga nggak tahu, kopi-kopi terbaik itu adalah kopi yang tumbuh di kaki gunung berapi. Jadi Karo banyak sekali gunung berapinya. Rasa kopi di sini variatif rasanya memang banyak sekali. Ada rasa gula arennya lah, ada rasa coklatnya lah, banyak sekali macam-macam rasa. Di daerah lain tidak seperti itu. Kenapa Cimbang bisa melejit sampai bisa keliling dunia? Apa sih beda dengan kopi yang lain? Tapi kenapa Cimbang yang melejit? Karena di Cimbang mereka mau menyatukan, mau mengikuti, berorganisasi. Padahal BNPB melalui FAO membina ada 17 desa. Desa yang lain mana? Kenapa hanya Cimbang yang berjalan? Karena memang mereka yang mau kerja. Mereka yang mau melakukan. Berkat kegigihan dan kerja keras, Imam bersama kelompok petani kopi yang ada di desa Cimbang berhasil memperkenalkan biji kopi yang mereka tanam. Tidak hanya dikenal hingga berbagai penjuru Indonesia, namun juga dunia. Untuk saat ini di Desa Cimbang kurang lebih 15 sampai ke 18 hektar tanaman full kopi.
Dari segi varietas, kita di sini ada varietas Tiga Rutang, Andung Sari, Komasti, Gayo 1, P88 dan Ating Super. Jadi semua varietas itu ada di sini. Nah, sekarang Kopi Cimbang lagi membuat satu kontrak. Yang pertama adalah Dubai, yang kedua dengan Jepang, yang ketiga dengan Amerika. Sadawari giai tading kendu daingku dain lolo krina itingku. Yang Dubai dengan kapasitas per bulan produksi itu hanya dengan 8 ton. Karena Kopi Cimbang akan dijadikan blended mereka. Terus yang kedua dengan Jepang itu kapasitas per bulan 120 ton. Dan Amerika per bulan itu kapasitas 50 ton. Kalau perasaan saya sih bangga. Bangga kenapa? Akhirnya dengan kegigihan atau dengan suatu keyakinan kita bisa mensejahterakan orang lain. Dan suatu kata-kata dari saya adalah sukses yang sebenar-benarnya adalah ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Anaknya kan kepingin ke air panas. Mau ke air panas? Iya. Gimana? Fikra mau nggak pergi ke air panas? Mau? Kita di mobil pickup. Kalau bagi saya sih Mas Imam ini suami yang sangat luar biasa. Karena perjuangannya sangat luar biasa saya lihat. Dan impiannya itu sangat besar sekali. Impiannya itu dia ingin membahagiakan orang banyak, bukan keluarganya aja. Itu saya sangat salut sama dia. Oh, saya sangat bersyukur sekali karena banyak perubahan lah ya. Mungkin dari segi pribadi kami juga sudah ada berubah. Dadah, yuk. Nanti katanya mau ke Medan. Mau ikut? Hah? Katanya mau ke Medan. Sejak dini, saya bukan menularkan warisan harta terhadap anak. Sejak dini, saya menawarkan, mewariskan, memberikan cita rasa kopi terbaik terhadap anak. Keluarga adalah segala-galanya bagi saya pribadi. Saya bisa bekerja, saya bisa berinovasi itu karena keluarga. Kesuksesan saya bukan merupakan dari hasil kerja keras saya, tetapi kesuksesan saya adalah hasil kerja keras keluarga, sanak, saudara, dan juga teman, mungkin sahabat yang memberikan dorongan kepada saya. Jangan pernah membuang suatu kesempatan yang sudah ada. Silakan raih impian, raih kesempatan, ambil peluang tersebut, dan pelajari semaksimal mungkin. Yakin dan percaya keberhasilan itu pasti datang. Akhirnya sebuah desa terpencil di kaki Gunung Sinabung ini begitu dikenal karena cita rasa kopinya yang mendunia. Desa yang membangkitkan semangat serta kepercayaan diri para petani kopi di Tanah Karo, tanah bertuah yang diberkati semesta.